Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan syarah Masail Jahiliyah. Pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan di poin yang ke-28. Perilaku orang jahiliyah itu annahum la yaqbaluna minal haqqi illa alladzi ma'a ta'ifatihim. Bahwasanya mereka itu tidak menerima kebenaran kecuali yang bersama dengan kelompok mereka. Poin yang ke-29 di halaman 151 ini masih berkaitan dengan sebelumnya. Annahum ma'adzalika. Mereka seiring dengan itu tidak menerima kebenaran kecuali dengan kelompok yang bersama mereka. La ya'lamuna bima taquluhu ta'ifatuhum. Mereka tidak mengetahui apa yang diucapkan oleh sebagian mereka. Sebagaimana nabahallahu ta'ala alaihi. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan. Kul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Katakan ya Muhammad, kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah yang sebelumnya jika kalian itu mengaku sebagai orang yang beriman? Poin ini masih berkaitan dengan poin yang ke-28. Kita lihat penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Kata beliau, masalah yang ke-29, wahiyya tabi'atun lima qablaha. Ini mengikuti sebelumnya. Annahum ma'adzalika. Annahum ma'annahum la yakbaluna minal haqqi ilal ladzi ma'a ta'ifatihim. Mereka seiring tidak mau menerima kebenaran kecuali yang bersama dengan golongan mereka. Ma'adzalika la ya'lamuna bima taquluhu ta'ifatuhum. Seiring dengan itu mereka tidak tahu apa yang diucapkan oleh sebagian mereka. Jadi apa yang diucapkan oleh sebagian mereka dari kebenaran la ya'lamuna bi kullah, mereka juga tidak mengetahui. Padahal katanya kalau kebenaran yang datang dari golongannya ditompo. Tapi ternyata kebenaran yang bersama dengan golongannya pun mereka tidak mengetahui semuanya. Bal yaghibu anhum minal haqqi al mawjudi inda ta'ifatihim asyai'ul katsir. Bahkan tersembunyi dari mereka kebenaran yang ada pada sisi kelompok mereka. Jadi tersembunyi sesuatu yang sangat banyak. Mereka sendiri juga ternyata nggak total. Kebenaran kalau dari golongannya ditompo, nggak total. Banyak kebenaran yang pada golongan mereka, mereka tidak mengetahui. Jamaah yang saya hormati, itu perangai orang jahiliyah. Dengan dalil, kenapa kalian membunuh para nabi yang sebelumnya jika kalian beriman? Hal maujudun ingda ta'ifatukum masru'iyatu qatlil anbiya. Apakah ada di sisi kelompok kalian itu pensyariatan membunuh para nabi? Apa ada syariatnya? Enggak ada syariatnya. Wa ma'a kaunihim la yaqbaluna minal haqqi illa maka na ingda ta'ifatihim fa innahum yumarisuna minal batil ma laisa ingda ta'ifatihim.
Seiring keadaan mereka tidak menerima kebenaran kecuali apa yang ada di sisi kelompok mereka. Tapi mereka melakukan kebatilan yang bukan dari kelompok mereka. Jadi kebenaran nggak total mereka terima. Kemudian kebatilan yang mereka lakukan asalnya juga bukan dari kelompok mereka. Itu juga mereka malah lakukan. Nggak jelas. Katanya kalau dari golongannya diterima. Tapi ternyata kebenaran dari golongannya nggak semua diketahui. Kalau dari luar, itu mereka tidak terima. Ternyata mereka melakukan kebatilan yang itu bukan dari golongan mereka. Apa ada syariat coba dari kelompok mereka membunuh para nabi? Nggak ada. Jamaah hormati, itu perilaku mereka. Ini penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Jadi mereka yumarisuna minal batil umuran. Mereka melakukan perkara yang batil itu bukan hanya satu perkara, tapi perkara yang banyak. Laisat hiya maujudatun inda ta'ifatihim. Yang ini tidak ada pada kelompok mereka. Ya, ini contoh kebatilan, membunuh para nabi. Contoh yang lain. Ya, mithlu hadil umuri tujadu indama takunu hunaka ta'asubatun li ahwa waliturukin mu'inihi wa nahwi dalika. Contoh yang lain, ada perkara-perkara yang diketemukan ketika mereka itu memiliki fanatik ta'asub kepada hawa nafsu, kepada jalan-jalan yang membantunya atau yang semisal dengan itu. Apa ada kebatilan seperti itu? Asalnya nggak ada. Tapi mereka lakukan. Mereka lakukan. Dari luar dimasukkan. Tapi ucapannya, kami nggak mau terima yang datang dari luar. Kami nggak mau terima yang datang dari luar. Saudara yang saya hormati, ini perilaku orang jahiliyah. Perilaku orang jahiliyah. Ya. Demikian pula, fatajidu ba'duhum la yaqbalu minal haqqi illa ma wujida inda ta'ifatil lati yata'assabulaha. Tapi wa fil waqti nafsih laisa malaman bikulli ma yujadu inda ta'ifah. Kamu akan dapatkan sebagian mereka tidak menerima kebenaran kecuali itu yang diketemukan pada kelompok mereka. Karena ta'assub. Tapi ketika itu pula bukan perkara yang tercela. Setiap apa yang didapatkan di kelompoknya. Jadi semua yang didapat di kelompoknya, walaupun itu batil, itu nggak dicela menurut mereka. Padahal saudara yang saya hormati, seseorang itu kebenaran dimanapun dia ketemukan wajib diambil. Kebatilan walaupun itu ada dalam kelompok dirinya yang dia bernisbat kepadanya harus diingkari. Harus diingkari. Tapi kalau orang jahiliyah enggak. Orang jahiliyah enggak. Satu sisi, kalau dari luar kebenaran saya enggak mau terima. Ya, sisi lain, kebatilan yang mereka lakukan ternyata tidak dari diri mereka, dari luar. Kemudian tambahkan lagi. Kebatilan yang ada dalam kelompok mereka, mereka pun juga tidak ingkari. Tidak ingkari. Saudara yang saya hormati, ini mereka. Jadi ana la aqbalu minal haq illa ma inda ta'ifati thumma inna inda ta'ifati minal haq ma la ya'rifu wa la ya'malu bihi. Jadi satu sisi dia katakan saya enggak terima kebenaran kecuali yang datang dari kelompokku. Ya, tapi di sisi kelompoknya ada kebenaran, mereka tidak tahu, mereka tidak amalkan. Aneh ya. Intinya penolakan kepada kebenaran. Ini poin yang ke-29. Sekarang nasihat terakhir. Kata Syekh Abdul Razak. Kata beliau, wal wajibu alal muslim an yajma'a li nafsihi baina amrayni. Kewajiban bagi seorang muslim itu mengumpulkan untuk dirinya dua perkara. Ilmun nafi' yang pertama. Ilmu yang mendatangkan manfaat. Apa ilmu yang mendatangkan manfaat itu? Qala Allah wa qala Rasuluh. Ilmu nafi itu Quran, hadis.
Cuman sering disampaikan. Quran satu butuhnya, tafsir. Karena kalau dari sisi lafadz, Al-Quran itu lafadznya terjaga. Dibutuhkan satu tafsirnya. Hadis dua, riwayatnya sahih, pemahamannya benar. Makanya kata Imam Syafi'i, kami kembali kepada Quran dan hadis sesuai dengan keinginan keduanya. Sesuai dengan keinginan keduanya. Ini seorang muslim. Pertama, ilmu nafi'. Memiliki ilmu. Yang kedua, wal amalus soleh. Amal yang soleh. Amal yang soleh. Amal yang soleh itu bihadal ilmin nafi' al-mustabadi min kitabillahi wa sunnati nabihi, dengan ilmu yang bermanfaat yang bersandar dari kitab Allah dan sunnah nabinya. Dengan sunnah nabinya. Itu ilmu nafi'. Sebagaimana ucapan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang kau berikan kepada mereka nikmat. Lihat penjelasan jalan orang yang diberikan nikmat itu, wal mun'amu alaihim, yang diberikan nikmat kepada mereka itu humul ladzina jama'u bainal ilmin nafi' wal amali saleh. Mereka yang menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat, amal soleh. Jadi bukan hanya omongan. Ya, bukan seperti orang jahiliyah. Kami nggak menerima kebenaran kecuali dari kelompok kami. Omongan nih. Tapi ternyata kebenaran yang ada pada mereka nggak amalkan. Mereka tidak amalkan. Katanya kebenaran yang dari luar nggak diterima, tapi kebatilan yang mereka lakukan dari luar. Omongannya nggak sesuai dengan kenyataan. Kalau seorang muslim wajib dua ini, ilmu, amal. Kalau punya ilmu tercermin dalam amalannya, tidak terhenti. Makanya kalau para salaf ta'allamu fa idza alimtum fa'malu, belajar. Kalau sudah tahu, amalkan. Karena kalau seseorang belajar berhenti pada pengetahuan, itu tidak membawa kepada kemanfaatan, bahkan menjadikan adab semakin keras. Karena pahala itu didapat kalau orang memiliki ilmu diamalkan. Tapi kalau punya ilmu nggak diamalkan, banyak itu. Al-Quran hujjatun laka awalaika, Quran hujah bagimu atau atasmu. Kapan Quran menjadi hujah atasmu, menjadikan adab semakin keras? Faham, nggak diamalkan. Apa mana aja. Berat lagi. Ayo sholat, ayo tinggalkan syirik, ayo jangan zina, ayo jangan minum minuman keras. Di neraka itu ada seseorang yang masuk neraka, kemudian itu diadab, ususnya terburai, munyer, seperti keledai yang berputar pada mesin penggilingan. Orang-orang berkumpul, fulan kenapa kamu? Bukankah dahulu kamu yang menyuruh kami berbuat baik, melarang kami dari perkara yang mungkar? Kata fulan itu, kami dulu seperti itu. Kami suruh, kami nggak lakukan. Kami larang, kami sendiri yang menerjang. Nasihat beliau, kumpulkan ilmu dan amal. Kumpulkan ilmu dan amal. Ya. Kalau memiliki ilmu, terbukti dengan amalannya. Terbukti dengan amalannya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang mendapatkan kepada mereka itu nikmat dari Allah, itu ilmunya tercermin dalam dirinya. Lihat penghulu kita, Nabi Muhammad SAW, ketika Aisyah ditanya tentang bagaimana akhlaknya Nabi, kana khuluqul Quran, akhlaknya Rasul itu Quran. Jadi Quran tercermin dalam pribadi Rasul. Itu berarti ilmunya teramalkan dalam dirinya. Nah, diri kita juga begitu. Kalau seseorang pengen menjadi golongan orang yang diberikan nikmat, ngaji, pirang tahun ngaji, alhamdulillah, 20 tahun. Berapa lama di pondok? Alhamdulillah,
Saya itu TK mondok, SD mondok, SMP mondok, SMA mondok. Ya. Kuliah mondok meneh. Mondok apa opnam? Mondok. Saudara yang saya hormati, lihat amalan dia. Kalau tercermin dalam amalan dia, itulah orang yang diberikan kepada mereka nikmat. Sebaliknya, kalau memiliki amal, dibangun di atas ilmu. Kalau memiliki amal, dibangun di atas ilmu. Semua amalannya, sholatnya, zikirnya, dibangun di atas ilmu. Berbeda dengan dua golongan, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai itu? Yahudi. Indahu ilmun nafi' la ya'malu bihi. Punya ilmu tapi nggak diamalkan. Yahudi itu faham kebenaran. Faham kebenaran. Di sisi mereka itu ada kitab. Makanya ketika Rasul mendakwai mereka, Qul ta'alau atslu. Kemari, aku akan bacakan kepada kalian. Kemari, kita kepada kalimat yang sama. Kalimat sama itu la ilaha illallah. Mereka faham. Mereka faham. Kebenaran yang dibawa oleh Nabi itu mereka ketahui sebagaimana mereka mengetahui anak mereka sendiri. Tapi nggak diamalkan. Nanti saudaraku yang saya hormati, kalau seseorang memiliki ilmu tidak diamalkan, mendapatkan murka Allah. Yang kedua, bukan orang yang sesat. Siapa orang yang sesat itu? Man indahu amal bila ilmin. Punya amal tapi nggak punya ilmu. Amalannya banyak, tapi ilmunya mana? Dalilnya dari Quran dan hadis mana? Nggak ada. Banyak itu di masyarakat kita. Orang-orang yang mereka memiliki amalan-amalan yang ketika kita lihat amalannya luar biasa. Tapi nggak ada dalilnya dari Quran dan hadis. Saya kemarin terakhir baca itu, kalau seseorang pengen lapang rezekinya, poso mutih. Apa ada dalam syariat kita poso mutih? Nggak ada. Tidak ada syarat poso mutih. Kemudian dimodifikasi. Yen mutih kan kejawen. Yen mutih cara Islam beda, ya kamu sahur ya. Itu yang kamu makan cuman air putih sama nasi putih. Ya, lainnya nggak boleh. Ireng-ireng ora oleh. Ya. Ayam goreng ora oleh, ireng. Bacem, wah nggak boleh. Nanti buka juga nasi cuman air putih. Setelah itu suruh membaca zikir seperti ini, sekian jumlahnya. Apa ada dalam Quran dan hadis? Nggak ada. Orang yang sesat itu adalah punya amal tanpa ilmu. Nasihat ini, nasihat dari Syekh. Walihada qala ahadus salaf. Karena itulah berkata sebagian salaf, man fasada min ulama'ina fafi sibhun minal yahud. Wa man fasada min ubadina fafi sibhun minan nasara. Siapa yang rusak dari ulama-ulama kita, itu ada keserupaan dengan orang Yahudi. Punya ilmu, nggak diamalkan, itu mirip Yahudi. Mirip Yahudi. Sekarang rame ya. Boykot produk Yahudi. Bagus. Iya. Untuk kemaslahatan bagus kondisi sekarang. Tapi ada pemboikotan kepada orang Yahudi yang itu selamanya. Apa yang harus kita boikot dari orang Yahudi selamanya? Perangai mereka. Nah, termasuk perangai mereka itu punya ilmu nggak diamalkan. Boikot itu. Itu harus kita boikot. Kalau pemboikotan berkaitan tentang tadi, ya produk-produk itu hanya kemaslahatan. Sampai kalau orang awam bingung itu, duh piye? Jadi ngelak, ngomonane ora kuat tok gitu. Arep diombe rasa Yahudi. Ya. Ora diombe kasaten. Ya. Kemarin saya ngaji di mana itu salah satu pertanyaannya seperti itu. Piye ini? Saya sampaikan kalau produk itu hanya pertimbangan kemaslahatan. Pertimbangan kemaslahatan. Kalau sekarang maslahat. Makanya pemboikotan produk itu kebijaksanaan penguasa muslim karena mereka yang bisa menimbang. Ya, yang bisa menimbang. Tapi kalau perangai ulama ulama kita yang jelek itu mirip Yahudi. Karena Yahudi itu
perilaku mereka, faham gak diamalkan. Faham gak diamalkan. Kemudian kalau ubat kita yang rusak, ibadah semangat luar biasa, tapi tanpa ilmu. Ibadah tanpa ilmu, itu mirip dengan orang Nasara. Ya tadi kita contohkan, banyak sekali orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan, yang amalan itu mereka lakukan dengan tekun. Dengan tekun. Dulu saya pernah lihat ada orang setiap habis sholat. Habis sholat itu kalau tuntunan Nabi kan kita berzikir. Dia itu zikir dengan bacaan tertentu. Setelah itu sambil zikir itu dia tahan napas. Itu moco, setelah itu ditiupkan ke dalam bagian hatinya. Itu untuk apa itu? Biar saya menguasai kemampuan luar biasa. Iya, luar biasa. Kemampuan luar biasa itu dikuampleng ora apa-apa. Iya. Kemudian kemampuan luar biasa itu ya nyolong ora ketok. Lah nyolong ora ketok seneng malah ya. Iya. Kemampuan luar biasa. Bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Itu seneng. Ana wong lewat itu terawang. Teribak nih. Iya. Saudara yang saya hormati, enggak ada tuntunannya mereka lakukan. Nah, sekarang seperti itu rame. Di kalangan orang-orang sufi, kalangan orang-orang kuburiyun, amalan-amalan mereka coba dicek dengan ilmu, dengan Quran sesuai dengan tafsirnya, dengan hadis yang sahih, kemudian pemahamannya benar. Nggak ada itu, nggak ada. Ini saudaraku yang saya hormati, nasihat Syekh, gabungkan ilmu dengan amal. Setiap punya ilmu, praktekkan dalam diri kita. Setiap punya amal harus dibangun di atas ilmu. Ini wallahu ta'ala alam penjelasan di poin yang ke-29. Poin yang ke-30 sekarang. Kata beliau, wahia min ajaibi ayatillah annahum lama taraku wasiyatallah bil ijtima wartakabu manahallahu anhu bil iftiraq sara kullu hisbin bima ladaihim farihin. Termasuk keajaiban ayat Allah. Ini keajaiban ayat Allah. Ketika mereka tinggalkan wasiat Allah untuk berkumpul, bersatu. Mereka tidak mau ijtima, berkumpul, bersatu, nggak mau. Maka mereka melakukan apa yang Allah larang, berupa perpecahan. Ini saudaraku yang saya hormati, umum. Seseorang kalau nggak mau mentauhidkan Allah, biasanya tertimpa dampak melakukan kesyirikan. Seseorang kalau tidak mau mengamalkan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tertimpa bala melakukan perkara-perkara bid'ah. Ya sama, kalau disuruh taat gak mau, keceglong dalam perkara maksiat. Keceglong dalam perkara maksiat. Suruh bersatu gak mau, akhirnya mereka melakukan apa yang Allah larang, berpecah. Parahnya lagi, setiap kelompok terhadap apa yang di sisi mereka, mereka bangga. Bangga, pecah, bangga, maksiat, bangga. Parah itu. Kalau orang maksiat tapi sambil berbes milih itu, sambil berbes milih. Ngapain kamu mas? Aku mau bermendem. Setelah mendem itu ya rasa sadar zina. Setelah zina itu nangis misalkan. Masih mending itu. Tapi kalau seseorang habis minum minuman keras, berbuat zina, bangga. Piye? Wah, semalam itu rong botol senggel. Iya, habis itu saya nelpon ono loro sisan, entek sisan itu. Iya. Ada 2 perempuan bayar lunas entek sisan itu. Lah kok bangga? Sama orang jahiliyah, berkelompok, bercerai-berai, bangga dengan kemaksiatan. Ini permasalahan yang ke-30. Iya. Saudara yang saya hormati, termasuk perkara yang menakjubkan dari keadaan, perkara yang aneh dari keadaan orang jahiliyah. Apa itu? Yubayyinu tanaqudul ladhum alaihi. Jadi termasuk perkara yang menakjubkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah itu menjelaskan keadaan orang jahiliyah. Itu kontradiksi. Goncang. Ya, goncang. Ya. Wal ma'alatis sayyi'ah. Jamaah yang saya hormati, iya. Kebun-kebun mereka itu jelek yang mereka tinggali.
Berarti kebodohan, kesesatan, buta terkumpul dalam diri mereka. Disebutkan Allah perintahkan supaya mereka itu mujtami'ina 'alal haqqi wal huda. Berkumpul di atas kebenaran dan petunjuk. Allah kasih wasiat tentang itu. Para nabi dari awal ila akhirihim. Itu salah cetak itu, bukan ya kha ra, tapi alif ya kha ra. Dari awal sampai akhir wasiat mereka kepada manusia supaya mereka bersatu di atas kebenaran dan hidayah. Jangan bercerai-berai dalam kebatilan, dalam kerendahan. Tapi kullun yarkabu hawahu wa kullun yadba'u mailahu wa syahwatahu bal wajib 'alan nas an yajtami'u 'alal haq. Lah kita jangan bercerai-berai pada kebatilan, pada kerendahan, ya, memperturutkan hawa nafsu, mengikuti kecenderungan dan syahwat. Wajib bagi manusia untuk berkumpul di atas kebenaran. Berkumpulnya di atas kebenaran. Sampai kalimat situ sudah diambil pelajaran pertama. Ayat Allah Subhanahu wa taala itu menakjubkan. Ayat Allah Subhanahu wa taala membongkar perangnya orang jahiliyah ternyata kontradiksi. Sama seperti poin 28 29. Omongannya ora sesuai dengan kenyataan. Ya, ucapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Kontradiksi itu. Ngomongnya A, kenyataannya B. Ya. Saudara yang saya hormati, diterangkan mereka itu senantiasa kehidupannya bercerai-berai dalam kebatilan, menyelisih petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang saya hormati, wal ijtima la yumkinu ayakuna alal ahwa. Berkumpul, bersatu tidak mungkin di atas hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu mukhtalifah. Ya, bermacam. Hawa nafsu, saudara yang saya hormati, nggak mungkin seseorang disatukan di atas hawa nafsu. Ya, di atas hawa nafsu. Wala yakunu alal ara' li'anal ara'a mutabayyinah. Nggak mungkin seseorang itu bersatu di atas pendapat. Karena pendapat itu berbeda-beda. Pendapat orang itu berbeda-beda. Sampai dikatakan beda sirah, beda wong pendapat. Kalau persatuan karena pendapat, nggak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Wala yakunu aidan ala syahwat. Tidak mungkin pula bersatu itu di atas syahwat. Di atas syahwat nggak mungkin. Walaupun ada orang bikin konten. Kontennya konten porno. Itu karena katanya penyatu anak bangsa katanya. Jadi yang gede delok wah bersatu itu. Tapi nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Persatuan di atas syahwat nggak mungkin. Kenapa? Asyahwatu la hadalah. Syahwat itu nggak ada batasannya. Ya. Wala yumkinu ayakuna ijtima'un illa alal haq. Nggak mungkin seseorang bersatu kecuali di atas kebenaran. Karena Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Pegang teguh tali Allah semuanya, jangan bercerai-berai. Persatuan itu di atas kebenaran. Makanya kalau Ahlussunnah nyerunya bukan kepada orang, nyerunya bukan kepada golongan, bukan kepada kelompok. Ini yang membedakan dengan selain Ahlussunnah. Kalau Ahlussunnah Salafiyun apa? Dakwah kita kepada Quran, hadis dengan pemahaman salaf. Siapapun orangnya, kalau di atas jalan ini podo mas. Tapi kalau siapapun orangnya beda jalannya, ya beda. Beda. Bukan kepada hawa nafsu, bukan kepada syahwat, bukan kepada pendapat. Saudara yang saya hormati, persatuan itu di atas kebenaran. Kalau nggak di atas kebenaran, nggak mungkin. Kalau bersatu kelihatannya, itu cuman yang nampak. Tapi hati mereka sebenarnya bercerai-berai. Tapi kalau bengok-bengok, Islam bersatu, tak bisa dikalahkan. Iya. Lawang kamu bikin kelompok, seperti itu sudah bercerai-berai kok. Omonganmu bersatu, tapi hakikatnya nggak bersatu. Saudara yang saya hormati, la yumkinu ayakuna i'tisamun illa bihablillah. Nggak mungkin seseorang itu berpegang teguh kecuali dengan tali Allah. Tali Allah itu agamanya,
syariatnya yang Allah ciptakan makhluk untuknya. Allah adakan makhluk untuk menerapkan syariatnya. Syara'alakum minad-din ma wassa bihi Nuh walladzina auhayna ilaika wa ma wasaina bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Allah telah mensyariatkan bagi kalian agama, apa yang diwasiatkan Nuh dan apa yang kami wahyukan kepadamu dan apa yang kami wasukan dengannya Ibrahim, Musa, Isa, supaya kalian tegakkan agama, jangan bercerai-berai. Berarti cerai-berai itu sebabnya tidak menegakkan agama. Tidak menegakkan agama. Tidaklah seseorang menyelisih dari kebenaran itu kecuali sumber perpecahan. Kecuali sumber perpecahan. Dalam keluarga saja gitu kok. Dalam keluarga misalkan tidak mengikuti kebenaran, cerai-berai itu. Muncul masalah, apalagi nanti sekupnya luas. Ini wasiat Allah kepada para nabi dan rasulnya. Wasiat para nabi kepada umatnya. Setiap nabi yang Allah utus memberikan wasiat kepada umatnya. Memerintahkan bersatu. Tapi bersatunya bukan tadi kelompok. Bersatunya bukan pada hawa nafsu. Bersatunya bukan pada pendapat. Bersatunya bukan pada syahwat. Tapi alal haq, atas kebenaran, yang itu merupakan agama Allah, syariatnya. Dan mereka mengingatkan dari bercerai-berai fil ahwa wad dolalat wal batil, hawa nafsu, kesesatan dan kebatilan. Syekh mengatakan min ajibi amrin, termasuk perkara yang menakjubkan. Jadi kalau meninggalkan wasiat yang agung ini, wasiat bersatu di atas kebenaran, meninggalkan perpecahan, ya, setiap kelompok dari mereka itu bangga dengan apa yang di sisi mereka. Wahada ghayatul ujubi. Ini puncak yang menjadikan kita takjub. Setiap kelompok bangga dengan apa yang di sisi mereka. Sementara kelompoknya berapa? Bukan hizb, bukan satu. Ahzab, bermacam. Laisu bil asrat bal bil mi'at. Bukan puluhan, ratusan. Ini kata Syekh. Jadi negeri kita kalau bicara tentang kelompok, bukan puluhan kok. Lho ning hadisnya cuman 73. 73 itu babonane. Ya, nanti dari satu cabang ini. Nah, di kalangan orang sufi saja, mereka juga bermacam-macam. Saudara yang saya hormati, tapi parahnya, ya, kelompok-kelompok yang banyak ini bukan hanya puluhan tapi ratusan. Beda dengan al-haq, kalau kebenaran itu cuma satu. Hawa nafsu berbeda, pendapat berbeda. Ya, pendapat berbeda. Pendapat itu saling kontradiksi. Yang ya'isunahu, yang mereka hidup di atasnya, mereka sebagian kepada sebagian yang lain saling mengkafirkan. Yahudi Nasara, laisatin Nasara ala syai', apa Nasara ki? Yahudi, apa Yahudi itu? Saling mengkafirkan, saling menyesatkan. Setiap satu dari mereka berselisih, itu mereka bangga dengan apa yang di sisinya. Ini saudaraku yang saya hormati aneh. Ya, bangga. Coba, kalau bangga di atas kebatilan, kan aneh banget. Aneh banget. Orang melakukan kebatilan, tadi kita kasih contoh, nangis, nyesel. Wah, jos kamu mas. Ya, tapi kalau seseorang melakukan kebatilan, bangga. Ini parah. Wa taqatta'u amrahum bainahum. Mereka putus-putus perkara mereka di antara mereka. Jadi urusan mereka diputus-putus. Ahadun musyarrik wa ahar mugharib. Sebagian ya ke timur, sebagian ke barat. Akal mereka itu kontradiksi, hawa nafsu mereka itu bermacam. Setiap satu dari mereka bangga dengan apa yang di sisi mereka. Sing ngetan yo bangga ngetan. Sing ngulon yo bangga ngulon. Ya sing ngalor yo bangga ngalor. Sing ngalor tuh bangga daripada kowe ra iso ngalor katanya. Ra iso ngalor apa itu ya? Iya. Itu sing ngidul bangga dengan ngidul. Saudara yang saya hormati, ini orang jahiliyah. Jadi meninggalkan kebenaran, berpegang teguh dengan kebenaran, mereka tercerai-berai dengan kebatilan dan mereka bangga. Ini yang aneh sekali lagi. Kalau bersatu, Masya Allah. Kalau bersatu, nggak mungkin seseorang itu kebanggaannya dengan kebenaran. Sudah al-haq, syariat Allah, agama Allah yang mereka banggakan. Tapi kalau bercerai-berai,
bangganya dengan kebatilan. Bangganya dengan kebatilan. Makanya ya kata beliau yafrahu bidolalihi bifasadi aklihi bin hirafi fikrihi. Mereka bangga dengan kesesatan, dengan akal, dengan penyimpangan pemikirannya. Ya. Saudara yang saya hormati, biwulujihi bil batil min ausai abwabihi. Masuknya kebatilan dari pintu yang paling luas. Yang paling luas. Siapa yang keadaannya seperti ini wajib menyesal kembali kepada kebenaran. Ini nasihat beliau terakhir. Jadi kalau orang bercerai-berai, bangga dengan kebatilan, nyesel, ya. Kemudian kembali kepada kebenaran. Kalau enggak, aneh ini. Wong kebatilan kok malah bangga. Ini perkara yang aneh. Tapi mereka bangga itu. Diceritani amalane, misalkan apa ada peringatan kematian 7 hari? Gak ada. Apa ada misalkan orang mati itu ngirim, malah bangga. Penak jadi golonganku sidi-sidi madang katanya. Aneh ini ya. Bangga dengan perkara yang batil. Ya, perkara yang batil. Wong jelas nggak ada tuntunannya malah bangga. Malah bangga. Dinasihati kamu itu jangan nyanyi-nyanyi alat-alat musik. Wah, nggonku itu santai. Ya, joget-joget gedek-gedek itu ganjaran blidir katanya. Lebih itu. Nggak ada tuntunannya malah bangga. Nah, ini sudah. Kalau orang bangga dengan kebatilan, sulit taubat. Sulit taubat. Makanya sampai diterangkan dalam hadis, innallaha haja taubat an sahibil bid'ah kata yadda'a bid'atahu. Allah menutupi pintu taubat dari pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan bid'ahnya. Karena tadi bangga kok. Orang kalau sudah bangga merasa benar, apa mungkin bisa bertobat? Nggak mungkin. Sulit. Tapi kalau orang mengaku salah, biasanya masih ada kesempatan, harapan untuk kembali. Ini yang bisa kita baca, insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk pada poin yang ke-31. Ya, demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari perangnya jahiliyah sehingga kita selamat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.